Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dulu, Mbak. Terima kasih. Iya. Dengan siapa ya, Mbak, namanya? Nama saya Kanaya Salisa Putri. Oh, Kanaya Salisa Putri. Oh, panggilannya siapa ya, Mbak? Biasa dipanggil Kanaya. Oh, Kanaya ya. Mbak Iya. Kanaya. Iya, oke. Alamat Mbak Kanaya di mana ya? Alamat saya ada di Gunung Lurah, Oh, Gunung Lurah. Gunung Lurahnya mana? bagian SR, RT 6 RW 5. Oh, SR itu kan Satria Remaja ya? Iya, betul. Oh iya, soalnya saya juga pernah tuh ke daerah Gunung Lurah. Tapi saya itu pergi ke yang namanya wisatawan Telaga Kumpai, tahu? Oh iya, tahu wisata di Nah, sana. iya. Iya, betul. Itu kan soalnya seru ya, Mbak. Di sana Iya. itu ada alam gitu kan. Jadi saya itu suka ke sana, jadi buat refreshing lah. Kalau kita itu refreshing di sana kan, apalagi melihat alam itu seneng ya, Mbak. Iya, senang banget. Terus di sana juga ada MTS Pakis sama Iya. TK Pakis kan, Mbak? Banyak sekolahan di sana. Oh iya, soalnya saya juga mengamati di situ. Ternyata di situ ada sekolah juga, walaupun Telaga Kumpai itu bagian dimana di ujung sekali di desa Gunung Lurah itu kan. Iya, Dan betul. ternyata masih ada sekolah. Wah, sangat keren. Usia adik berapa ya? 13 tahun. Oh, 13 tahun. 13 tahun berarti Mbak masih SMP. Iya, benar. Oh masih iya, SMP. betul. Soalnya saya juga punya adik dan umurnya masih 13 tahun. Berarti seperantara sama Mbak Kanaya. Berarti saya nggak perlu ya manggil Mbak Kanaya itu sebagai Mbak. Soalnya masih adik kan? Iya, Soalnya- adik aja. soalnya dewasa banget Mbaknya. Iya, adik Kanaya ya berarti. Berarti otomatis adik Kanaya ini belum menikah ya? Masih Belum. belajar. Ya, berarti terus untuk status dalam keluarga itu sebagai anak kan? Iya, Iya, sebagai anak. Jumlah anggota keluarga adek di rumah ada berapa? ada 5. Oh, ada 5. Iya. Terus ada anak berapa? Saya anak 3. Oh, anak ketiga. Dari berapa saudara? 3. Oh, 3. Berarti punya kakak 2 berarti. Iya. Berarti adek itu bungsu. Iya, saya terakhir. Oh, terakhir. Kakak yang pertama itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Semuanya Oh, perempuan. perempuan. Oh, 3 bersaudara perempuan semua Iya, ya? betul. Mantap ibunya. Pasti ibunya perempuan, bapaknya laki-laki. Pasti itu ya, apa ya? Di rumah laki-laki sendiri sebagai pangeran banget ya di sana ya. Iya. Soalnya ratunya ada 4. Terus hubungan di keluarga adek itu di rumah gimana? Baik atau biasa aja atau baik sekali atau gimana? Campuran, kadang baik, kadang ya begitulah namanya Oh, juga iya. keluarga ya kan. Iya, betul. Biasanya baik, biasanya ya ada Ada aja masalah sesuatu, iya gitu. ya, gitu ya. Suku adik apa ya? Suku Jawa. Oh, suku Jawa. Pantas adik itu manis banget. Soalnya Jawa ya, jadinya ada manis-manisnya. Aduh. Oh ya, jadi kedatangan adik ke sini kan udah tahu ya, Dek. Adik di sini tuh mau bercerita tentang problem atau masalah adik. Masalah adik itu mungkin antara baik atau enggaknya atau gimana. Soalnya dari adik datang ke sini tuh senyumnya adik masih dipertanyakan, seperti ada kebohongan di balik senyumnya adik. Terus udah tahu ya kalau adik itu kesini, saya sebagai konselor, adik sebagai klien. Jadi sebelum itu perkenalkan nama kakak dulu ya. Jadi kakak itu namanya Dresti Suwana Pramesti, panggil saja dan dengan Kak Dresti. Kak, iya. Di sini kakak sebagai konselor adik. Jadi di sini adik langsung cerita aja kenapa kok adik itu mungkin ada problem, ada masalah yang menggambarkan suasana adik. Ceritakan saja, tapi sebelum adik cerita kita sepakat dulu ya. Jadi di sini tuh kesepakatan antara konselor dan klien, antara saya Kak Dresti dengan adik Kanaya itu untuk adik menceritakan berbagai masalah adik. Di sini kita mempunyai waktu setengah jam, dan sebelum setengah jam itu ada waktu 10 menit untuk adik itu merangkum, mengintikan di mana problem adik, masalah adik itu diceritakan. Dan kita yang mempunyai waktu setengah jam doang. Dan sebelum itu kesepakatan yang lain juga, langkah-langkahnya seperti itu. Dan saya insya Allah Kak Dresti
akan merahasiakan, di mana adik juga meminta dirahasiakan tentang masalah adik. Dan di sini juga saya sebagai konselor itu tujuannya untuk bisa menolong adik dalam permasalahan adik, untuk memberikan mungkin solusi dukungan kepada adik, serta membantu adik itu menjadi lebih tenang atau lebih bisa pengen bahagia dan lain sebagainya. Ya silakan ceritakan aja apa keluh kesah adik atau masalah adik selama ini atau kenapa. Jadi saya tuh di sekolah kan aktif gitu ya kan, dan saya itu sering mengikuti organisasi seperti OSIS, Pramuka dan lain sebagainya. Dan di sekolah itu saya mungkin aktif, dan akhirnya teman-teman pun mungkin ada yang iri lah, sirik lah begitu. Oh ya, sirik, iri gitu ya. Kalau dalam permasalahannya berarti di titiknya ada itu sebagai aktif organisasi gitu. Iya. Pramuka, OSIS, terus dah itu doang. Ya masih ada beberapa seperti PMR, Oh, gitu. PMR. Terus apa lagi? Ada ya seperti ketua kelas. Oh, kelas meeting gitu ya. Oh, begitu. Ya, mungkin dengan cara adik aktif itu ya pasti itu bakalan bikin orang-orang iri ya, syirik Iya, adik ya. Terus apa lagi? sudah. Dan itu untuk yang organisasi sudah, saya mengikuti itu saja. Dan masih ada beberapa masalah karena mungkin teman-teman tetangga lah ya, tetangga iya, kelas, kelas, ya ya. itu seperti Juli tidak suka ke saya tidak tahu karena ya nggak ada masalah apa-apa ke Mhm. dia, tapi dia malah kayak julid ke saya begitu. Terus ada anak yang saking jahatnya, mungkin saking nggak sukanya sama saya, sampai mereka seperti chat dengan kejahatan di WA. Oh gitu. Kalau boleh tahu kejahatannya itu chatnya gimana ya? Dalam bentuk kejahatannya itu dia kayak memblokir kamu atau dia bikin kamu itu menjadi kesal di WA dengan kejahatan melewati WA, atau bikin story yang jahat, atau dengan cara itu dia menipu kamu seperti mempunyai nomor lain terus WA kamu tuh gimana ya? Iya seperti itu, mempunyai nomor lain dan WA saya, sementara saya mulai ada perasaan, tapi ternyata malah skinder seperti itu. Oh gitu ya. Terus adek kenapa bisa kayak gitu ke temen? Perasaan adek gimana? Sakit jujur, saya kecewa berat, cuma saya tidak bisa mengungkapkan untuk kecewaan itu. Iya betul, karena ada itu di sana ya, sebagai murid, sebagai teman ya juga harus bisa mengendalikan diri walaupun temannya itu Iya. jahat ya. Terus menurut adek itu, dengan cara adek itu dibikin masalah seperti itu, adek pengennya gimana sama teman-teman? Sebenarnya saya pengen saja untuk seperti mungkin kayak membalas gitu, tapi saya tahu bahwa itu termasuk hal yang tidak baik. Iya betul. Jadi saya masih fan-fan aja, tapi ya di hati masih Iya, ada rasa sakit terluka banget. Iya, gitu. Iya. Kak Tracy tahu perasaan adek ya. Terus sebenarnya adek itu gimana perasaannya adek itu kepada teman-teman? Apakah adek itu benci atau adek itu tetap mau baiklah walaupun di hati itu udah benci, atau gimana? Perasaan adek sejujur-jujurnya itu gimana? Kecewa banget, Kecewa. kecewa. Tapi ketika adek itu ketemu sama teman-teman di sana, bagaimana ekspresi adek? Ya fan-fan aja. Iya. Padahal di balik itu saya ada kecewa berat. Pasti kecewa banget ya, apalagi jadi dilukai sama teman sendiri, teman Iya. seperjuangan ya untuk langkah selanjutnya gitu ya. Jadi gini dek, terus apa ya, izinkan Kak Tracy itu menanggapi ya dari masalah ade yang dihadapi, problem ade sampai ade itu datang ke sini. Mungkin dengan rasanya ade itu seperti dijulitin teman, disyirikin teman, ternyata teman sendiri itu menipu kamu, padahal kamu itu udah selalu berjuang kan buat teman-teman kelas gitu kan. Jadi menurut mbak itu, kakak itu, kak ade itu janganlah membuat semakin dimana teman ade itu udah jahat ke ade ikut jahat. Jadi bagaimanapun dia tetap teman ade ya. Ade itu udah baik loh termasuknya, karena udah ikut organisasi, jadi senangin guru, aktif, apalagi teman ade itu banyak yang sirik. Kalau misal pun ade itu ikut membalas, ingin rasanya meluapkan bagaimana perasaan ade untuk yang lain, untuk teman ade itu nggak baik deh. Mending menurut Grace ini, sebagai solusi yang tepat itu ade jangan membalas. Pokoknya sesuatu
hal di mana dia melakukan sesuatu yang jahat, pasti akan kembali ke dalam balasan yang jahat. Karena karma itu kan selalu ada ya, Dik, kata pepatah seperti itu. Jadi Ade juga sebagai murid yang baik, sebagai murid yang aktivis di sekolah, tetap sabar aja, tetap pokoknya jadiin aja teman itu menjadi motivasi Ade di sekolahan. Bahwasannya kalau memang teman Ade itu nakal, jahil, atau ya pokoknya sirik, Iri. istilahnya iri ya, Ade itu biarin aja. Pokoknya bodo aja, bodo amatin. Pokoknya kamu fokus aja ke ke pelajaran gitu. Toh kamu juga di sana kan itu pengennya kan belajar ya kan, nggak ada kata lain untuk membenci teman, jadi musuh. Jadinya kamu itu berteman baik saja sama teman walaupun teman itu nakal ke kamu. Soalnya kalau kamu ikut membalas, teman itu bakalan tetap ikut membalas. Tapi kalau kamu tetap baik ke teman, insya Allah siapa sih yang gak dibukakan pintu hatinya, pasti dia akan merubah dengan segala sesuatu. Nanti jadinya tahu, oh iya ya karena ya udah aku jahatin, tapi karena ya tetap baik ke aku gitu. Pokoknya semuanya itu jadiin motivasi buat adik Kanaya aja. Seperti ya itu, balik lagi nakal, sirik, itu jadi motivasi untuk belajar aja. Gak usah berlebihan untuk membalas atau gimana, walaupun kita kan kecewa ya, pastinya jelas. Ya pasti adik itu tetap tegar, walaupun adik itu ya ada rasa pengen lah membalas, atau adik itu sakit tentunya nih, pokoknya nggak boleh membalas gitu ya. Terus pokoknya di sini juga adalah jaminan kerahasiaan di mana Ade itu meminta dirahasiakan atau tidak? Ya, saya minta dirahasiakan. Oh, minta dirahasiakan. Oke. Jadi insya Allah Kak Desi bisa menjaga kerahasiaan ini. Apakah dengan motivasi kakak cukup membantu? Cukup. Cukup membantu ya. Pokoknya Ade tetap semangat, tetap pokoknya belajar yang serius aja. Nggak usah memikirkan teman itu yang udah nakal ke Ade, yang syirik ke Ade, itu udah nggak apa-apa. Pokoknya maafkan aja. Allah tahu kok semuanya akan ada imbalannya, ada pembalasannya. Jadi tenang aja, insya Allah kalau kamu juga baik, kamu bakalan dikelilingi teman-teman baik. Motivasinya seperti itu aja. Tetap fokus aja sama pelajaran, sama kegiatan kamu gitu. Kalau kamu terlalu membayangkan dengan adanya pertemanan kamu yang nakal itu, yang nggak baik itu, nanti semakin kamu itu kan kepikiran, nanti kamu jadi down di kelas gitu kan. Untuk ibu ayah kamu gimana? Tahu nggak tentang masalah? Tidak, karena saya nggak berani untuk bercerita. Jadinya saya bercerita dengan Anda. Oh gitu, makanya adik kanannya itu datang ke konselor sini ya, Iya. ke Kak Tresti ya. Oh ya, sepertinya menurut kakak juga ya, solusi untuk cukup membantu adik itu sepertinya Dek Kanaya juga harus bercerita dengan orang tua Dek Kanaya. Soalnya gimana pun juga orang tua Dek Kanaya kan harus tahu ya. Nanti jadinya kalau ada itu bercerita bisa meringankan beban stres Kak Kanaya, Dek Kanaya. Jadi nanti kalau misal Dek Kanaya itu orang tuanya udah tahu tuh masalah Dek Kanaya itu gimana, nanti jadinya kalau misal pun adik punya masalah, orang tua adik itu bisa bercerita kepada guru BK yang ada di sekolah adik gitu. Jadi guru BK di sekolah adik juga bisa bertanggung jawab atas mungkin dari pihak salah satu kelas. Misal Dek Kanaya kelas apa? Kelas 7G. Oh 7G. Jadi kayak salah satu murid di kelas 7G ini ada masalah. Jadi dia itu kayak disedikin teman, dibully teman, atau dinakalin teman gitu ya. Nanti jadinya orang tua adik bertindak, guru BK bertindak agar bisa mengkompromikan di mana antara murid satu yang dibikin masalah dan murid yang satu yang iri ke Dek Kanaya termasuknya itu bisa menjadi lebih apa ya, kayak berdamai, terus gak ada masalah lagi dengan caranya pendekatan antara adek sama orang tua adek bisa bercerita gitu. Jadi menurut kakak nggak usah deh sungkan-sungkan untuk cerita ke orang tua, walaupun kadang tidak sesuai ekspektasi ya. Kalau orang tua itu apa ya, ibaratnya memberikan solusi ya, bilangnya pasti bisa jadi Dek Kanaya yang
mencari masalah atau yang bikin sensasi, padahal Dek Kanaya sendiri kan yang bikin masalah. Ya jadi seperti itulah, yang namanya orang tua juga kadang beda argumen, jadi Dek Kanaya juga harus bisa menerima. Setidaknya Dek Kanaya udah bercerita, jadi sebagai orang tua juga bisa bertindak ke sekolahan untuk gimana ini baiknya, alangkah baiknya gimana gitu. Terus jadi udah cukup? Sudah Oh, cukup baiklah. sekali. Ya, jadi gitu aja ya. Pokoknya tetap semangat untuk masa depan Ade, untuk sekolah Ade. Pokoknya jangan difikirkan untuk masalah Ade. Ya, udah cukup? Sudah. Oh, ya, Terima kasih ya, Iya. Kakak. Iya, semoga membantu ya. Iya. Ya, terus masalah. Wassalamualaikum.